Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Mudah-mudahan adik-adik sehat-sehat terus ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak PAGP Bisilo. Hari ini adik-adik akan ditemani dengan Karipka dan Kak Ade. Aduh, udah kangen banget kan pastinya dengan kakak-kakak layan PA. Nah, untuk memulainya kita akan bernyanyi beberapa lagu. Jadi adik-adik harus siap-siap ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya juga. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oke, adik-adik, kita sudah menyanyikan 2 lagu. Sekarang waktunya kita berdoa. Oke, ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas minggu pagi yang masih Engkau berikan kepada kami, dan terima kasih juga atas penyertaan pada malam tadi. Kami sudah boleh beristirahat, dan sekarang kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mau menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah.
datang dan mengetok-tok-tok di pintumu. Ku datang dan mengetok-tok-tok, jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau membuka telinga kami, hati kami, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Ade dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Silo. Halo kakak, halo kakak, halo. Halo Bibim. Kakak, aku punya sapu. Untuk apa sapu? Aku kalau bangun tidur langsung bersih-bersih tahu. Aku bersihin semua kamar aku supaya aku disayang sama mama. Oh begitu. Bibim, udah berdoa belum tadi pagi? Emang perlu ya? Harus dong Bibim. Kalau aku langsung bersih-bersih rumah kan lebih bagus. Disayang mama. Bim, kayaknya harus denger cerita Kak Ade dulu deh. Ada dulu kakak, ada dulu. Bim, Iya kakak. sekarang duduk manis dengerin Kak Ade cerita. Ayo dengerin ya. Oke. Ya, adik-adik di rumah, yuk dengerin Kak Ade cerita ya. Hari ini bacaan Alkitab kita terambil dari Markus pasal 10. Kitab Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Dengerin Kak Ade baca ya Bim dan adik-adik di rumah. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka kau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, adik-adik dan Bim, hari ini kita berbicara mengenai menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama. Hari ini kita belajar dari kisah seorang pemuda yang sangat kaya raya. Orang kaya tersebut ingin sekali mendapatkan hidup kekal. Bim tahu nggak hidup kekal itu apa? Aku nggak tahu kakak. Kasih tahu dong. Ya, Bim, adik-adik di rumah, hidup kekal itu adalah hidup bersama Tuhan Yesus di kerajaan Allah. Wah, keren.
seperti dia tidak mencuri, dia tidak berbohong, dia menghormati ayah dan ibunya, dan lain-lainnya. Ya, tapi adik-adik, ternyata dia setelah melakukan itu, dia merasa bahwa dia bisa mendapatkan hidup kekal. Oleh sebab itu dia bertanya sama Tuhan. Tuhan Yesus berkata sama orang kaya tersebut, Bim. Tadi kalau adik-adik dengar dan Bim dengar yang Kak Ade baca, bahwa Tuhan bilang bahwa iya betul, orang kaya tersebut sudah melakukan semua perintah Tuhan. Tuhan Yesus sekarang memerintahkan orang kaya tersebut untuk menjual semua yang dia miliki dan membagi-bagikannya pada orang miskin. Jadi dia harus jual semua hartanya, kemudian dia bagi-bagikan sama orang miskin. Bim tahu nggak? Kira-kira gimana orang kaya tersebut? Aku nggak tahu kakak. Wah, adik-adik, mendengar itu orang kaya tersebut kecewa adik-adik. Dia kecewa sekali. Ia menjadi kecewa lalu pergi karena dia berpikir banyak hartanya. Nah, Bim dan adik-adik, tahu nggak sih kenapa orang kaya itu kecewa? Orang kaya tersebut kecewa karena ia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan Yesus. Hatinya hanya mengarah kepada harta yang ia miliki. Harta kekayaan dijadikannya hal yang utama. Ia tidak bisa menjadikan Yesus hal yang utama. Ia tidak bisa melakukan menjual hartanya kemudian membagikannya pada orang miskin. Bim, adik-adik di rumah, hari ini kita belajar untuk berani menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita. Bim dan adik-adik di rumah, hari ini kita belajar untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita. Contohnya apa? Kalau bangun tidur, pertama kali yang dilakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Kalau mau makan, berdoa juga. Kalau mau tidur, jangan lupa berdoa. Kalau papa mama ajak ibadah keluarga, ikut serta beribadah dalam keluarga. Dan yang terpenting ketika hari Minggu, bangun pagi, ibadah sekolah Minggu. Kalau teman ajak main, tolak ibadah sekolah Minggu lebih dulu. Kak, Ya, apa? aku kalau bangun tidur pagi, aku harus berdoa dulu ya, supaya aku bisa mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Iya, betul Bim. Bantu orang tua boleh, rapikan rumah boleh, tapi semuanya diawali dengan berdoa dulu ya adik-adik di rumah ya. Nah, ingat ya, Bim dan adik-adik, mari jadikan Tuhan yang utama. Menjadikan Tuhan yang utama berarti menjadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Karena Tuhan yang akan selalu menolong kita dalam situasi apapun. Oke kakak, terima kasih ya. Udah tahu ya adik-adik dan Bim. Untuk itu mengakhiri cerita kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kami. Mengawali hari ini dan setiap hari kami akan rajin berdoa dan juga mengikuti ibadah sekolah minggu dan juga ibadah keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
Terima kasih Kak Ade atas firman Tuhan dan cerita yang boleh Kakak Ade sampaikan untuk adik-adik layan. Nah, untuk merespon cerita Kak Ade, Kakak mau ajak adik-adik bernyanyi lagu yaitu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Ya adik-adik, gak terasa nih ya, sekarang kita sudah tiba di penutup ibadah hari ini. Adik-adik jangan sedih, jangan kecewa, minggu depan kita akan berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan. Oke adik-adik, untuk menutupnya kakak sudah siapkan satu buah lagu. Adik-adik mau nemenin kakak kan untuk bernyanyi? Ayo kita bernyanyi. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, kita mau menutup ibadah hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dari awal, pertengahan, hingga akhir atas penyertaan-Mu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Ya Tuhan, terima kasih juga atas seminggu yang lalu kami boleh mendapatkan berkat dari-Mu. Kiranya seminggu ke depan berkat dan rahmat-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu boleh kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. See you.